Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat hidup, sehat, dan tetap dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Bu, berapa harga belacan 1 kilo? 25 ya. Nampaknya lagi bukong bertambah di belakang kan. Mari Bapak Ibu untuk lebih berkahnya kita berselawat lagi Bapak Ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli lil-zalimin bil-zalimin wa akhrij lana min bayni sabirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Bu, masih ingat isi ceramah tadi malam? Masih ya? Jadi Bapak jangan ingat Pak hasilnya ya, tapi makna dari hasil itu yang ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir Ramadan menyuruh kita, terutama bapak-bapak, untuk apa? Untuk menguatkan ikat pinggang kita. Tahu maknanya, Pak? Tahu maknanya, Pak? Jangan minum ASI. Ya, salah satu di antaranya jangan minum asin ya. Nah, artinya Rasulullah SAW di penghujung Ramadan menyuruh kita menguatkan tali pinggang kita. Maknanya apa Bapak Ibu? Terutama ayat-ayat menjauhi tempat tidur ya. Nah, jadi ibu-ibu juga jangan tidur di kamar Bu. Nah, tidurnya di mana? Di tempat ibadah kita, di rumah kita. Misalnya di rumah ada disiapkan musola khusus untuk beribadah. Jadi ibu biasakan di penghujung Ramadan ini sering tidur di situ agar bapak-bapak jangan mengganggu. Ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu yang dimakan Allah, Rasulullah SAW baik di siang hari maupun di malam hari, di penghujung Ramadan, terutama 10 akhir Ramadan, Rasulullah SAW banyak menghabiskan waktunya di masjid Bapak Ibu. Ya, Rasulullah berapa istrinya Bu? Bu, istri Rasul berapa orang? Ada yang mengatakan 9, ada yang 12, Allah a'lam ya. Nah, jadi kadang-kadang kita baru istri yang satu tiap malam pulang ke rumah dan bisa kita mengikut Rasulullah. Ya, ada juga yang masih anak muda nggak ke rumah tapi berkeluyuran. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Bapak datang ke rumah, Ibu harus mendorong Pak pergi ke masjid, iktikaf di masjid. Jadi penghujung Ramadan ini hindari istrikat tapi lakukanlah iktikaf. Ya. Nah, jadi kita hindari dulu sementara istrikat ya. Tapi kita berbanyak iktikaf. Ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, isi ceramah kita tadi malam adalah ASI, Al-Quran, Salat dan infak. Untuk apa gunanya? Untuk mempermudah hidup kita di dunia, terlebih lagi di akhirat nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat adalah birrul walidain, berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimana caranya kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cara yang mustajab pertama adalah mendoakan mereka
setelah kita sholat. Kemudian doa anak yang soleh itu tidak terhijab Bapak Ibu, langsung sampai kehadiran Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua cara berbakti kepada kedua orang tua kita ketika orang tua kita sudah tiada, kita sering berziarah ke makamnya Bapak Ibu ya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 154 sebutkan wala takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun. Janganlah kamu mengira orang yang sudah meninggal dunia beriman kepada Allah mereka mati. Sesungguhnya mereka hidup. Kita yang tidak tahu Bapak Ibu. Akibat apa? Akibat kebodohan kita. Hari ini, malam ini Bapak Ibu yang dimakan Allah, orang-orang tua kita, arwah orang tua kita, arwah ibu kita, arwah kakek kita, arwah nenek kita, ataupun arwah anak kita yang sudah meninggal dunia, hari ini mereka hadir duduk bersama kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena arwah orang yang beriman di bulan Ramadan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah bebaskan mereka berkunjung ke rumah-rumah anak keluarga mereka. Kalau di antara kita sibuk di akhir-akhir Ramadan mempersiapkan Lailatul Qadar, sungguh nangis mereka Bapak Ibu. Tetapi malam ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu bangganya mereka melihat anak cucu mereka melaksanakan sholat Isya berjamaah, melaksanakan sholat tarawih berjamaah, kemudian mendengarkan tausiah agama, duduk di tempat yang mulia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu bangganya mereka melihat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika takbir berkumandang di awal Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di antara mereka Bapak Ibu ada yang berbahagia senang kembali ke tempat kubur mereka Bapak Ibu. Ada sebagian mereka letakkan tangan mereka di atas kepala mereka Bapak Ibu. Mereka menangis. Kenapa? Karena sepanjang bulan Ramadan dia lihat anak cucunya sibuk. Tidak ada yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berjamaah ke masjid, tidak ada yang melakukan salat tarawih. Rumah-rumah mereka tidak hidup Al-Quran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mereka nangis pulang ke rumah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bu, ingat kisah Uwais Al-Qarni? Siapa itu Uwais Al-Qarni Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Uwais Al-Qarni, anak-anak kami mari ke depan ya. Siapa yang tahu kisah Uwais Al-Qarni? Coba anak-anak kami, coba tunjuk tangan. Siapa yang hafal? Kalau ada yang tahu, nanti dikasih 20.000. Siapa yang tahu? Coba tunjuk tangan. Uwais Al-Qarni adalah hidup pada masa Nabi dan beriman kepada Nabi, tetapi tidak sempat bertemu dan menatap wajah Nabi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga dia tidak dinamakan sahabat, tapi tabi'in. Tapi Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia berpesan kepada sahabatnya, Umar, Ali, wahai sahabatku, sepeninggalku nanti ketika kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya, sungguh doanya langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada Rasul, pangkatnya, gelarnya bukanlah sahabat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi doanya sangat mustajab Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Gara-gara apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Gara-gara berbakti kepada ibunya. Bahkan dalam riwayat dia tidak sempat menikah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Gara-gara apa? Gara-gara menghabiskan usianya untuk berbakti kepada ibunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Suatu ketika Uwais Al-Qarni Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah sekian lama dia mengasuh ibunya,
ibunya Bapak Ibu matanya buta, kakinya lumpuh. Maka dia setiap hari mengurus ibunya Bapak Ibu yang menggunakan Allah. Maka di akhir hayat ibunya ada satu permintaan kepada Uwais Al-Qarni. Wahai anakku, mulai dari engkau kecil, ayahmu telah meninggal dunia dan engkaulah yang mengurus ibu sampai umur ibu sudah tua senja. Semua apa yang ibu inginkan engkau telah penuhi. Tapi ada satu permintaan ibu nak, saya mohon kabulkan permintaan ibundaku. Maka Uwais Al-Qarni langsung mendesak ibunya, wahai ibunda tercinta, ceritakanlah, sampaikanlah apa keinginan terakhirmu kepada ananda. Maka Bapak Ibu yang mengatakan Allah, wahai anakku tercinta, ibu kepingin sekali menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Bayangkan Bapak Ibu, Uwais Al-Qarni ini tinggal di Yaman Bapak Ibu. Yaman ini adalah negeri yang dicintai oleh Rasulullah, yang pernah didoakan oleh Rasulullah. Allahumma barik fi Yamanina wa barik fi Yaman. Kemudian Hajar doa Rasul kepada negeri Yaman khusus Bapak Ibu. Rasulullah pernah mendoakan Allahumma barik fi Yamanina. Makanya kita heran hari ini banyak umat Islam sebagian benci pada orang Yaman. Padahal Yaman itu Bapak Ibu yang mengatakan Allah banyak orang-orang saleh. Salah satunya Uwais Al-Qarni yang terkenal di langit di kalangan para malaikat, tetapi tidak terkenal di muka bumi. Ya Bapak Ibu. Dari Yaman ke Makkah dan Madinah itu begitu jauh Bapak Ibu, dan medannya sangat sulit. Pegunungan Bapak Ibu yang mengatakan Allah dilalui dan cuacanya sangat ekstrim. Padang pasirnya yang sangat ekstrim, panas, begitu juga tidak ada pepohonan. Jadi hadirin Bapak Ibu yang melakukan Allah, Uwais Al-Qarni berpikir bagaimana cara saya agar saya mampu membawa ibunda saya berangkat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Saya tidak memiliki kuda, tidak memiliki unta. Maka Bapak Ibu yang melakukan Allah, dia belilah seekor lembu anaknya yang baru lahir. Kemudian dia cari gunung yang paling tinggi, dia kuatkan kakinya di sana. Kemudian setiap hari dia angkat anak lembu tersebut sampai ke puncak gunung dan dia kasih makan di puncak gunung. Setelah kenyang sore hari dia angkat lagi pulang sampai mulai dari beratnya 10 kilo sampai beratnya 200 kilo Bapak Ibu. Kurang lebih umur lembu itu 2 tahun sampai 3 tahun. Maka begitu kekarnya pada Uwais Al-Qarni. Kenapa? Mendaki gunung membawa anak lembu sampai beratnya 200 kg atau sampai 300 kg Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah, setelah Uwais Al-Qarni merasa badannya cukup kuat untuk membawa ibunya, maka dia gendonglah ibunya Bapak Ibu yang melakukan Allah berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Maka hadirin Bapak Ibu yang melakukan Allah, singkat cerita Bapak Ibu yang melakukan Allah, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq kemudian digantikan oleh Umar, khalifah yang kedua. Setelah Umar memimpin, dia teringat dengan apa yang pernah disampaikan Rasul. Wahai Umar, wahai Ali, ketika saya sudah tiada, jumpailah Uwais Al-Qarni. Dia tinggal di negeri Yaman dan mintalah doa kepadanya. Ciri-cirinya di telapak tangannya ada warna putih, bekas pano. Jadi dia memiliki penyakit pano. Badannya belakang ini penuh dengan pano Bapak Ibu yang melakukan Allah. Ketika Uwais Al-Qarni ini membawa ibunya berangkat melaksanakan haji, maka dengan keberkahan itu Allah hilangkan seluruh panonya, tinggal di tangannya, di telapak tangannya Bapak Ibu yang melakukan Allah. Jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah, maka Umar menyampaikan hal itu kepada Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali dan Umar pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Kemudian mereka menunggu pedagang-pedagang dari Yaman Bapak Ibu yang melakukan Allah. Ternyata ketika mereka tanyakan Bapak Ibu yang melakukan Allah, ciri-cirinya adalah dari kabilah pedagang dari Yaman ini menunjukkan bahwasanya Uwais Al-Qarni itu menjaga unta-unta mereka. Maka setelah itu Bapak Ibu yang melakukan Allah, singkat cerita, Umar dan Ali menjumpainya Bapak Ibu yang melakukan Allah.
Mereka tanya setelah mengucapkan salam, mereka tanya, siapa namamu? Abdullah katanya. Kami ini juga Abdullah, hamba Allah. Nama aslimu siapa wahai Tuhan katanya. Sampai berulang-ulang kali ditanyakan Bapak Ibu yang belakang Allah, dia tetap mengatakan Abdullah. Maka terakhir kalinya dia ucapkan, nama saya yang sebetulnya adalah Uwais Al-Qarni. Jadi Bapak Ibu yang belakang Allah, Uwais Al-Qarni ini terkenal di langit dan tidak terkenal di muka bumi. Jadi bagi Bapak Ibu yang di belakang Allah, Bu, mau nggak memiliki anak-anak yang soleh? Nah, jadi Bapak Ibu yang di belakang Allah, ketika seorang anak di hari Lebaran, dia belikan kepada ibunya terlebih dahulu pakaian baru kepada istrinya. Kalau anak ibu itu senang nggak? Kok diam, Bu? Menjawabnya tidak serentak. Ketika suami ibu, ya Bu ya, Lebaran ini terlebih dahulu dia berikan kepada ibunya atau mertua ibu pakaian baru kepada ibu. Senang nggak? Nggak terpaksa loh ya jawabnya. Jadi Bapak Ibu yang belakang Allah, ada seorang sahabat Nabi ketika hendak Lebaran, dia berikan pakaian Bapak Ibu yang belakang Allah kepada istrinya, kepada ibunya. Maka ketika seorang sahabat ini datang membawa itu ke rumah ibunya begitu senang sekali Bapak Ibu yang belakang Allah. Wahai anakku, terima kasih engkau telah memberikan ibu pakaian baru. Maka ibunya langsung mengambil pakaian itu dan mencoba memakainya. Bapak Ibu yang belakang Allah, begitu senangnya ibunya Bapak Ibu yang belakang Allah. Setelah dipasang oleh ibunya, sahabat itu mengatakan, wahai ibu, itu bukanlah untukmu, itu untuk istri saya. Mana nanti yang dipilih istri saya, baru yang dia tidak suka itulah untuk ibu, katanya. Maka ibunya terdiam, Bapak Ibu. Terdiam, dalam hatinya menangis Bapak Ibu yang belakang Allah. Siapa nama sahabat ini Bapak Ibu? Siapa namanya? Lupa ya. Kita lihat di belakang ya. Jadi Bapak Ibu yang belakang Allah, nama sahabat yang sulit mengucapkan kalimat syahadat adalah Alqamah, Bapak Ibu. Alqamah gara-gara apa? Gara-gara dia mendahulukan istrinya daripada ibunya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gara-gara mendahulukan itu padahal dalamnya sahabat Nabi, bertemu dengan Nabi, ikut berperang bersama Nabi, hidup pada masa Nabi, beriman kepada Nabi, gara-gara dia lebih cinta kepada istrinya daripada ibunya, maka di akhir hayatnya dia tidak mampu mengucapkan syahadat. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian Rasulullah SAW membawa kayu bakar, menyalakan api dan menawarkan kepada ibu Alqamah, wahai ibu, anakku ini terpaksa saya bakar, kata Rasulullah. Kenapa ya Rasul? Karena daripada dia dibakar di neraka nanti, baguslah dia dibakar di dunia ini. Maka teringatlah ibunya ketika mengandung anaknya 9 bulan lamanya, ketika menyusuinya Bapak Ibu yang belakang Allah. Maka hadirin Bapak Ibu yang belakang Allah, barulah ibunya berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, saya maafkan anak saya Alqamah. Maka Bapak Ibu yang belakang Allah, barulah dia dapat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Intinya Bapak Ibu, kalau seorang suami ya, dia lebih berhak terhadap orang tuanya pertama sekali. Ini hukum ya, hukum Islam. Bu, kita ulang sekali lagi. Seorang suami dia lebih berhak kepada kedua orang tuanya terlebih dahulu, baru kepada istrinya. Ya, kalau seorang istri dia lebih berhak mendahulukan suaminya daripada orang tuanya.
Makanya ibu-ibu, kunci masuk surga nggak payah. Taat kepada Allah, laksanakan sholat, patuh suami. Maka insya Allah langsung Allah kirim masuk surga. Tapi jangan sekarang ya. Karena syarat untuk masuk surga harus mati dulu. Demikianlah tausiah singkat kita pada kali ini. Mudah-mudahan yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri sendiri. Pada Allah saya mengampun kepada seluruh jamaah saya maaf. Subhanallah bihamdihi subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.